Sugeng siang para siswi berkah dalem. Mugi-mugi para siswi wonten ing pundi papan tansah pinaringan kasarasan kawilujengan tuwin karaharjan. Baik teman-teman semua, para siswi, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan materi bab busana kejawen. Bila mana materi yang saya berikan dalam bentuk PDF itu memakai bahasa Jawa, maka pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan bab busana kejawen dengan menggunakan bahasa Indonesia agar semuanya paham. Baik, langsung saja kita mulai penjelasannya. Yang pertama, bagian busana kejawen tumrap kakung putra atau laki-laki. Yang pertama, iket atau udeng atau blangkon. Sebenarnya iket, udeng, dan blangkon itu berbeda, tapi yang sering dipakai oleh masyarakat Jogja dan resmi untuk kedinasan adalah blangkon. Mohon maaf, untuk perbedaannya, blangkon Jogja itu yang ada mondolnya, dan blangkon Solo itu yang krepes. Bisa dilihat ya teman-teman. Dan makna filosofinya dari blangkon itu sendiri untuk mengikat rasa sombong dan tinggi hati, supaya orang yang memakai blangkon itu bisa mempunyai sifat yang rendah hati. Itu maksudnya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, rasukan. Nah, ini namanya surjan sembagi atau surjan kembangan. Sebenarnya surjan ini khusus dipakai oleh Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam, tapi sekarang sudah biasa dipakai dalam upacara adat atau keseharian. Begitu ya. Baik, lanjut ke yang ketiga. Apa ini? Surjan lurik. Nah, surjan lurik ini digunakan oleh masyarakat pada umumnya dalam kesehariannya, seperti untuk kamis pahing oleh kedinasan dan sebagainya. Kemudian surjan pranaan biru lurik telu papat. Ini busana dinas bagi abdi dalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kemudian Atelo ini busana seperti jas warna polosan, biasanya dipakai oleh abdi dalem yang berpangkat bupati dan yang di atasnya ketika pisuanan dalam keraton. Ini tadi yang gagrak Ngayogyakarta. Sekarang rasukan gagrak Surakarta. Yang pertama, Atelo seperti jas yang belakangnya dikrowok, berwarna hitam, dipakai oleh siswa sekolah dan abdi dalem Kraton Surakarta ketika sowan ing kraton. Lanjut, kemudian biskap gagrak Surakarta, bisa dikatakan juga gagrak Solo, seperti Atelo tapi benik atau kancing di kanan dan kiri. Warna hitam biasanya digunakan untuk among tamu di keraton, dan warna selain hitam yang memakai sentono dalem berpangkat KRA atau Kanjeng Raden Aryo, dan KRAT Kanjeng Raden Aryo Tumenggung. Kita lanjut. Sikepan dipakai abdi dalem sentono dalem berpangkat KGPH, KRMH, KRA, dan KRAT dalam acara pisuanan ageng keraton. Baik, kita lanjut ke bagian busana kejawen lainnya. Yang ketiga, benik atau kancing.
Benik atau kancing ini ada di kiri dan kanan, dan makna filosofinya mengandung ajaran bahwa dalam melakukan tindakan harus cermat, teliti, dan hati-hati supaya apa yang kita perbuat dan lakukan tidak melukai hati orang lain. Kemudian lontong atau stagen atau kendit ini sebagai pengencang dalam bebetan maupun nyampingan. Kita lanjut yang kelima, kamus atau sabuk dan timang. Nah, timang adalah pralambang bahwa ilmu yang ditempuh harus dipahami dengan jelas dan gamblang agar tidak menimbulkan rasa khawatir, samang. Kata samang-samang berasal dari kata timang. Begitu ya. Baik, kita lanjut ke keris. Nah, yang pertama keris warangka wulan tumanggal. Mirip dengan bulan sabit, dahulu dipakai oleh Pangeran Mangkubumi, yakni Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Yang kedua, warangka gayaman, bisa dilihat gagrag Ngayogyakarta dan gagrag Surakarta. Kemudian warangka brangah Ngayogyakarta dan ladrang Solo. Baik, kita lanjut ke busana yang lainnya, yaitu jarit atau jarik. Yang pertama bisa dilihat dengan wironnya, wiron limrah. Wiron limrah bisa dilihat bentuk wironnya itu lumrah, lurus. Kemudian yang kedua namanya wiron engkol. Bentuknya ngeluk, ngengkol, atau bahasa Indonesianya bisa dikatakan berliku. Nah, ini dipakai oleh abdi dalem ketika sowan kraton atau dalam keseharian dalam kraton. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini wiron Solo. Wiron Solo ini seret atau pojokan batik yang berwarna putih tidak kelihatan karena dilipat ke dalam. Baik, kita lanjutkan bagian yang lain, yaitu canelo atau selop untuk alas kaki ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke bagian busana kejawen tumrap putri. Yang pertama sanggul. Kalau yang berkerudung atau hijab berarti tidak memakai sanggul. Sanggul gagrag Ngayogyakarta, biasanya sanggul tekuk. Kalau sudah menikah biasanya menggunakan paes kembang. Baik, kita lanjutkan kebaya. Nah, ini kebaya Kartinian atau tangkepan. Oh iya teman-teman, mengingatkan untuk kemis paingan, sebenarnya kebaya yang dipakai itu di bawah siku atau 3/4 ya. Jangan sampai kebaya itu di atas siku. Itu namanya baju gaul. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Nah, yang ini namanya kebaya kutu baru. Baik, kita lanjutkan ke bagian busana yang lainnya, yaitu lontong atau stagen. Ini sebagai pengencang seperti yang dipakai oleh laki-laki tadi. Baik, yang keempat, jarik atau sinjang. Bedanya kalau putri wiron itu dibuat lebih kecil ya, kalau yang pria lebih besar, dan jatuhnya seret di bagian kiri, kalau yang pria di bagian kanan. Baik, kita lanjutkan ke bagian lainnya, yaitu canelo atau selop, seperti yang dipakai oleh laki-laki, namun ukurannya mungkin beda. Baik, kita lanjutkan ke awisan. Apa tuh awisan? Awisan itu batik
larangan Keraton Ngayogyakarta. Yang pertama, parang barong. Parang barong khusus dipakai oleh ngarsa dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan ketika menuju Pisuwanan Ageng. Itu parang barong. Kita lanjutkan, apa ini namanya? Parang rusak. Khusus dipakai para Nalendra, Adipati, Gusti, Pangeran. Kita lanjutkan, parang slobok. Biasanya digunakan untuk lurupin layon atau menutup jenazah sentono dalem sebelum dimakamkan. Dan yang terakhir, kawung ageng. Biasanya dipakai oleh para sentono dalem, putra dalem atas mandat sultan ketika dalam pisuwanan khusus Mironggan. Baik, begitu ya teman-teman, sesuai yang saya jelaskan, ini sesuai dengan buku PDF yang saya berikan. Mohon dicermati, diperhatikan dengan baik-baik. Saya kira sampai sekian dulu dari saya. Sugeng siang, berkah dalem, matur nuwun.